Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Pak Nusirwan tadi ini yang disampaikan sama Bang Andre, ini betul Pak Ganjar ini sampai 29,2, bahkan di beberapa hasil survei 30-an ke atas ya elektabilitasnya. Tapi PDIP sampai sekarang belum menyatakan akan mendukung atau enggak. Kalau kata Bang Andre nggak ada gunanya elektabilitas tinggi kalau nggak ada yang ngusung. Kasihan Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi kok PDIP belum menyatakan mengusung, Pak Nusirwan? Ya sebetulnya kalau perkara mengusung sama tidak mengusung itu semuanya belum ada yang menyatakan mendukung, secara resmi mendukung. Ya. Itu kan sebenarnya kalau Bung Andre tadi menyampaikan bahwa kita sudah tinggal mempersiapkan, semua bahasanya demikian. Tapi adakah atau katakanlah sebenarnya tidak perlu ditanyain terus kepada saya atau kepada PDI. Ya segera saja kalau memang sudah siap ngomong, sampaikan keputusan resmi calonnya adalah ini dan ini. Jadi tidak relevan antara punya tiket sama tidak punya tiket. Nah kemudian yang berkaitan dengan survei, mau metode apa saja, survei dari mana saja, itu merupakan bacaan dari keinginan yang disurvei. Yang disurvei itu siapa? Kan yang disurvei kan rakyat. Jadi dan itu yang disurvei oleh Pak Jayadi maupun teman-teman surveyor yang lain itu kan seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya di situ saya nggak usah berdebat siapa yang tinggi dan rendah. Itu kan sudah bisa kebaca lah. Calon di antara sekian banyak, saya tidak usah mengkerucut kepada 3 nama siapa saja yang disurvei, itu kan tampak. Itu adalah cermin daripada penerimaan rakyat terhadap calon-calon yang nanti akan kemungkinan diajukan. Nah, bagi PDIP sendiri siapa hasil saja? Survei, Pak Nusirwan, bagi PDIP sendiri hasil survei berbagai lembaga survei, termasuk lembaga survei Indonesia itu menjadi pertimbangan atau justru ada faktor dominan lain yang bakal menjadi pertimbangan dari internal PDIP sendiri untuk menetapkan siapa nanti capres atau bakal capres yang bakal didukung? Yang maksudnya yang dominan itu menurut Mbak apa? Nah, saya tidak tahu. Saya justru bertanya kepada Pak Nusirwan. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh para lembaga survei itu kan bagi semua partai politik yang berdasarkan ketentuan undang-undang memang yang mengajukan kan memang partai politik. Masing-masing partai politik kan punya mekanismenya sendiri-sendiri. Kalau saya menyebutkan di mekanisme di tempat kami, itu mungkin seluruh Republik ini sudah hafal bahwa itu keputusan ada di dalam kewenangan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai. Itu berulang-ulang kan disampaikan demikian. Jadi kalau kembali kepada apa yang menjadi bahasan pada malam hari ini, ya tentu apa yang menjadi fokus di dalam survei, melakukan survei itu kan dikerucutkan ini malam ini kepada 3 nama, kan begitu. Ya nggak apa-apa, silahkan saja, itu memang namanya juga boleh-boleh saja. Itu menjadi 3, menjadi 10, menjadi 7, itu kan tetap menjadi pertimbangan setiap partai politik. Ya, jadi ya kami sangat mengapresiasi apa yang menjadi hasil pada survei yang Mas Jayadi lakukan pada malam hari ini. Itu selisih 10% lebih, itu merupakan bacaan. Itulah sebetulnya bisa menjawab cerminan yang cocok untuk memimpin itu keinginannya seperti apa, kan begitu. Baik, kalau begitu saya tanya empunya lembaga survei nih Pak Nusirwan kalau gitu. Kalau Pak Nusirwan kembali menjawab dengan jawaban yang beberapa waktu lalu saya tanyakan pada Pak Nusirwan, jawabannya masih sama. Jadi saya tanya ke Mas Jayadi saja. Mas Jayadi, jadi terbacakah nanti, iya kita lihat secara angka sudah jelas siapa 3 teratas. Ini tampaknya apakah ini sudah mengkristal, hanya akan ada 3 nama ini yang teratas sampai nanti pemilu atau jelang pemilu. Itu satu. Yang kedua Mas Jayadi, apakah ada efek ekor jas
terhadap para sosok ini dengan partai-partai yang saat ini secara terbuka menyatakan mendukung para sosok tersebut, atau justru sebaliknya dari partai yang memberikan insentif elektoral kepada para sosok yang muncul di 3 teratas? Mas Jayadi, mungkin bisa dibantu untuk unmute di device Mas Jayadi. Sorry. Sudah. Pertama, kalau partai-partai belum secara jelas mengumumkan atau mengambil sikap koalisinya itu siapa dan calonnya siapa, itu kalau disurvei ya tampaknya 3 ini akan tetap teratas, karena jarak dari 3 nama ini dengan nama yang keempat itu kan cukup jauh. Misalnya antara 3 nama ini dengan, kalau dalam survei kali ini nomor 4-nya kan ya? Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil itu dapatnya 7 sampai 8 kan? Ya. Jadi jaraknya terlalu jauh. Jadi kalau belum ada perubahan sikap dari partai-partai atau belum ada pengumuman resmi dari partai-partai soal koalisinya, maka ya 3 itulah menurut dugaan saya akan tetap menjadi papan atas gitu. Nah, dia akan berubah kalau koalisi terbentuk. Nah, menurut saya koalisi memang belum terbentuk sekarang ini. Koalisi Pilpres, maksud saya, koalisi Pilpres itu kan terbentuk kalau ada 2 syarat, Mbak Pristian, menurut saya ya. 1, memenuhi syarat ambang batas yang 20% minimal kan. 2, ada calonnya. Nah, calon itu kan ada 2, calon presiden dan calon wakil presiden. Gerindra dan PKB apa kabar itu? Calon wakil presidennya belum ada. Nah. Jadi itu pun belum terbentuk koalisinya. Iya kan? Jadi Bang Andre belum ada calon wakil presidennya ya, Bang Andre? Iya belum, paling tidak belum diumumkan, paling tidak kan gitu. Ya. Mungkin sudah ada tapi belum diumumkan, mungkin kan? Oke. Nah, kalau belum diumumkan itu belum bisa terbaca oleh publik begitu. Kita tanya itu satu. Kita tanya dulu ke Bang Andre, Mas Jayadi, karena tadi sudah ada 2 sosok, tapi publik juga belum tahu siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres nih di Gerindra PKB ini. Jadi gini, Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus 2022 sudah memutuskan Pak Prabowo menjadi calon presiden Partai Gerindra. Lalu tanggal 13 Agustus 2022 ada penandatanganan fakta piagam kerjasama ya antara Partai Gerindra dengan PKB yang sepakat berkoalisi membangun koalisi yang namanya Kebangkitan Indonesia Raya. Dan alhamdulillah hari ini sudah meresmikan sekber. Ya. Nah, dalam kesepakatan piagam kerjasama itu, bahwa yang menentukan calon presiden dan wakil presiden adalah Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin. Nah, tentu beliau berdua yang akan mengambil keputusan dan mengumumkan siapa. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Gus Muhaimin tadi siang waktu peresmian sekber, bahwa kami koalisi ini masih menunggu teman-teman partai lain bergabung. Oke, apakah itu artinya bisa jadi capres dan cawapres dari 2 partai ini ditambah dengan kemungkinan ada partai lain bisa berubah sosoknya? Kalau dari Partai Gerindra jelas Pak Prabowo. Lalu kalau dari PKB jelas Gus Muhaimin. Capres juga tapi diklaimnya. Nah, Pak Gus Muhaimin kita tahu hasil Ijtima Ulama Nusantara kemarin yang baru berakhir, rekomendasinya Gus Muhaimin calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi intinya beliau berdua yang ambil keputusan. Tapi tadi beliau berdua juga menyampaikan terbuka bahwa kami masih menunggu partai-partai yang akan bergabung, termasuk partai-partai yang ada di Senayan. Partai-partai yang ada di Senayan berarti itu partai, PDIP terbuka, Nasdem terbuka, semua partai PKS termasuk terbuka, Partai Demokrat, termasuk Nasdem, termasuk Demokrat, termasuk PKS, PDI Perjuangan dan seluruh partai. Kita terbuka sepanjang partai-partai sama-sama mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Tapi tetap capresnya Pak Prabowo? Ya, kalau Partai Gerindra capresnya Pak Prabowo. Apakah itu akan ada kemungkinan kemudian mengunci bahwa Pak Prabowo harus menjadi capres itu memperkecil kemungkinan punya hubungan baik atau membangun kerjasama dengan partai lain? Komunikasi kita lakukan dengan seluruh partai. Termasuk dengan partainya Kang Saan, komunikasi kita juga baik. Jadi gini, kita boleh beda pilihan, boleh beda pandangan, tapi silaturahim. Sebagai anak bangsa itu penting, Christian, karena pemilu itu hanya butuh 5 menit di TPS.
Jangan sampai karena beda pilihan, bangsa ini pecah. Kita keluarga besar Indonesia itu harus tetap bersatu. Itu pelajaran dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Mempersatukan Indonesia, dan itu yang diadopsi oleh Malaysia sekarang. Anwar Ibrahim bisa jadi Perdana Menteri ke-10 di Malaysia karena Malaysia mengadopsi pola persatuannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Makanya Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu. Jadi negara lain saja meniru apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itulah butuh 2024 nanti figur pemersatu Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, presiden terbaik di saat di tengah krisis ini, Christian. Nih, apakah bakal capres yang lain juga bukan figur pemersatu, Kang Saan? Ya, kalau itu diklaim oleh Gerindra? Semua putra bangsa yang terbaik ya itu akan menjadi figur pemersatu. Komitmen akan kebangsaan itu kan penting. Jadi komitmen akan kebangsaan, keindonesiaan, kebineka tunggal ikaan itu menjadi penting karena itu syarat untuk membawa bangsa itu kan menjadi lebih baik. Jadi kalau soal nggak ada calon presiden yang diusung siapapun nanti itu punya cita-cita untuk tidak menjadi pemersatu bangsa. Semua pasti akan menjadi pemersatu bangsa, semua punya komitmen, punya tanggung jawab untuk menjaga NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar itu semua lah. Nah, cuman kan sekarang 1 bulan menjelang 1 tahun menjelang pemilu, seperti tadi Mas Jayadi Hanan sampaikan bahwa memang ada 2 ya. Pertama tentu presiden threshold karena kita masih menggunakan 20%. Ambang batas ya. Ambang batasnya. Yang kedua tentu tren survei ini kan menjadi hal juga yang cukup untuk menjadi pertimbangan. Karena dalam waktu 1 tahun itu untuk misalnya melakukan sebuah lompatan itu rasanya berat ya. Karena gini, dalam beberapa bulan aja untuk naik 2% 3% sebagai itu seorang sulit ya? Untuk sulit karena gini, sampai tadi batas memang ada pasangan resmi yang sudah didaftarkan ke KPU. Selama belum ada daftaran KPU, pasti dinamikanya akan seperti ini. Terlihat dari 3 pasang dari 3 nama dari mulai tahun yang lalu bahkan sejak tahun 2021 ya sampai sekarang itu kan belum pernah ada satupun yang menyentuh misalnya kisaran 40%. Itu pasti 40, ya itu di bawah ya di 30% dan sebagainya. Karena apa? Karena tadi kepastian untuk publik itu menjadi penting. Berarti ini relevan sekali dengan saya minta nanti Mas Jayadi usai jeda untuk melanjutkan tadi pertanyaan saya yang kedua. Apakah nanti partai itu justru memberikan insentif elektoral kepada figur yang saat ini muncul di 3 teratas atau sebaliknya figur ini bisa memberikan ekor jas kepada partai-partai? Dan kaitannya tadi mungkin saya tambahkan nanti pertanyaannya Mas Jayadi usai jeda adalah soal kalau nanti sudah tegas mendeklarasikan parpol-parpol ini mendeklarasikan siapa yang diusung nanti di pemilu 2024, apa efek elektoralnya? Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.